Hai, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar semua? Semoga kita dalam keadaan sehat semuanya. Nah, anak-anak ibu, bertemu kembali dengan ibu pada mata pelajaran PPKN pertemuan yang ke-11. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keragaman adat istiadat. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita awali pembelajaran ini dengan bersatu di dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kami. Ya, pada saat ini Tuhan, kami merasakan nikmat kesehatan, napas, kehidupan, dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini Tuhan, sehingga Tuhan kami dapat melaksanakan aktivitas kami seperti biasanya. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini akan segera kami mulai. Kiranya Tuhan yang memberkati dari awal pertemuan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Nah, anak-anak ibu, berikan tanda like dan komen untuk mengisi daftar hadirnya ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang keragaman adat istiadat. Nah, kita mau lihat apa pengertian daripada adat istiadat tersebut ya. Nah, adat istiadat adalah perilaku masyarakat ya yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Nah, perilaku masyarakat yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu. Itulah pengertian adat istiadat. Nah, adat istiadat diterapkan secara turun-temurun. Nah, ya, itu dari nenek moyang kita dulu ya, sehingga menjadi sebuah kebiasaan atau budaya dalam kehidupan masyarakat. Nah, adat istiadat di sini ada dua jenis ya. Yang pertama ada adat istiadat yang tertulis ya. Nah, contoh adat istiadat yang tertulis itu biasanya berupa peraturan atau dokumen ya. Kemudian ada adat istiadat yang tidak tertulis. Nah, contoh adat istiadat yang tidak tertulis itu misalnya cerita rakyat ya, tarian daerah, dan upacara adat. Lihat enak ya. Nah, contoh adat istiadat ya, di sini kita bahas 4 aja ya. Ada yang pertama, ngaben itu dari Bali, yaitu upacara pembakaran jenazah ya. Kemudian ada tabui dari Sumatera Barat, ada dukderan dari Semarang, dan lompat batu pahobo dari Nias ya. Nah, ini yang dimaksud dengan ada istiadat ngaben dari Bali itu ya. Kemudian tabui ya, ini kok nggak salah untuk merayakan hari apa ya, menyambut bulan puasa Ramadan ya. Kemudian ada dukderan ya dari Sumatera Barat, Sumatera Barat, Semarang ya. Kemudian lompat batu dari Nias yang disebut dengan pahobo. Nah, itu contoh adat istiadat ya yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi nah ya, kita hanya mempelajari sedikit sesuai dengan buku saja. Nah, kemudian keragaman yang ada di Indonesia itu dapat kita lihat lambangnya itu pada lambang semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat pada kaki burung Garuda. Nah, siapa yang tahu apa makna Bhinneka Tunggal Ika artinya? Ya. Nah, arti daripada Bhinneka Tunggal Ika itu adalah berbeda-beda tapi tetap satu jiwa. Nah, ya. Nah, semboyan ini atau semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mencerminkan masyarakat Indonesia yang tetap bersatu meskipun memiliki perbedaan budaya, suku, dan agama. Nah, sebagai masyarakat yang majemuk yang terdiri dari berbagai macam budaya, ras, agama ya, dan ada istiadat yang berbeda, kita sudah sepantasnya harus saling menghormati dan menghargai. Nah, yang dapat terwujud melalui kerjasama, enak ya, kerjasama di lingkungan sekitar kita. Ya, nah, manfaat keragaman budaya di masyarakat. Ya, adapun manfaat keragaman budaya di masyarakat itu yang pertama menumbuhkan sifat nasionalisme. Yang kedua, sebagai identitas bangsa di dunia internasional. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa.
Yang keempat, sebagai ikon pariwisata atau penarik yang minat mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia maksudnya ya. Kemudian memupuk sikap toleransi atau saling menghargai. Nah, bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki keragaman yang besar. Tapi kita bersyukur nak, karena kita tetap mampu menciptakan kerukunan di antara perbedaan tersebut. Karena kita berpegang teguh pada Bhinneka Tunggal Ika, ya, semuanya Bhinneka Tunggal Ika yang dilandasi oleh Pancasila. Nah, keragaman dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam organisasi, ya. Nah, tujuan organisasi itu nak menjadi suatu pemersatu antar anggota karena dilaksanakan dengan semangat kebersamaan. Nah, kita akan membandingkan apa sih perbedaan seseorang yang bekerja secara sendiri dengan kelompok, ya, atau saling kerjasama. Kita lihat, ya, kelebihan dan kekurangan kerja seorang diri, ya. Nah, kelebihannya yaitu tidak tergantung pada pihak lain, ya. Kemudian dapat meningkatkan kemampuan bekerja, ya. Kemudian lebih mandiri karena belajar sendiri, ya, atau bekerja dengan sendiri. Kemudian yang keempat, dapat belajar dari kesalahan. Itulah kelebihan jika kita bekerja atau melakukan sesuatu dengan seorang diri, ya. Kalau kekurangan adalah fisik. Kenapa? Karena kita yang mengerjakan semua dan memikirkan semuanya, ya. Kemudian pekerjaan terasa lebih lama diselesaikan, ya, karena hanya bekerja satu orang, tidak ada yang membantu. Kemudian tidak bisa memanfaatkan bantuan orang lain, ya, karena kita kan bekerja secara seorang diri. Kemudian bila ada kesulitan harus diselesaikan sendiri, ya. Nah, itulah kelebihan dan kekurangan bekerja seorang diri, ya. Nah, makanya kita perlu ada organisasi atau kelompok, ya. Nah, lalu ada juga kelebihan dan kekurangan saat kita bekerja dengan kelompok. Apa saja itu? Perhatikan. Yang pertama, cita-cita tujuan lebih cepat tercapai, itu kelebihan yang pertama, ya. Yang kedua, pekerjaan menjadi lebih ringan karena dikerjakan oleh beberapa orang. Yang keempat, hasil pekerjaan ketiga, ya, lebih maksimal karena dikerjakan oleh beberapa orang. Yang keempat, menempatkan keahlian atau keterampilan yang dimiliki oleh setiap anggota kelompok. Kan banyak itu, ya, nak, ya. Jadi setiap orang kan memiliki keahlian atau keterampilan masing-masing. Jadi misalnya kita belajar kelompok menggambar, ada yang pandai menggambar, ada yang pandai mewarnai, pandai menggunting, dan sebagainya. Nah, apa saja kekurangannya? Tentu ada juga kekurangannya. Apa saja itu? Yang pertama, sulit mengambil keputusan. Kenapa? Karena perbedaan pendapat yang sangat banyak, ya. Menyatukan pendapat banyak orang itu susah. Kemudian terjadi partisipasi yang kurang seimbang antara anggota kelompok, ya pasti, ya. Kemudian adanya agenda tersembunyi, ya. Kemudian saling melempar tanggung jawab jika anggota yang kurang bertanggung jawab. Jika anggota yang lain ada yang kurang bertanggung jawab. Nah, itulah, nak, sebagai perbandingan ketika kita bekerja secara kelompok maupun perorangan. Nah, ya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini, nak. Untuk tugas, perhatikan ada beberapa bagian. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ada istiadat. Yang kedua, tuliskan 2 jenis ada istiadat. Yang ketiga, tuliskan 4 manfaat keragaman budaya di masyarakat. Yang keempat, tuliskan kekurangan bekerja seorang diri. Dan yang terakhir, tuliskan kelebihan belajar kelompok. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Jika ada pertanyaan atau yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan kepada ibu melalui chat pribadi maupun grup, ya. Nah, tetap kerjakan pekerjaannya, catatan dan tugasnya, kemudian dikumpul, jangan sampai ketinggalan, ya. Tetap semangat belajar. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya. Dadah, salam dan selamat